Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Ini kepada anak-anakku yang sangat saya banggakan. Gimana hari ini kabarnya, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat Pak Guru. Iya ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita tentunya tidak lupa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Dia berikan kepada kita. Kemudian tidak lupa juga salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu Pak Guru akan memeriksa absensi kalian ya, kehadiran kalian. Yang pertama Pak Guru panggil ya, untuk Ahmad Syafiq Awaludin, ada? hadir. Iya. Kemudian Fajriyah, ada? Siap, hadir, Pak. Ya. Mas Lihah, ada? Ada Pak Guru. Hadir. Mas Riah? Hadir, Iya. Dwi Astuti? Dwi Astuti hadir apa enggak? Mana teman-temannya? Hadir? Ya, mungkin izin ya. Ya. Nanti barangkali ada yang tahu, boleh nanti keterangannya atau suratnya bisa disampaikan. Kemudian berikutnya Faisal Behaki, ada? Hadir Pak. Alhamdulillah. Ya. Cecep Mukodas, ada? Ada Pak. Iya. Dan terakhir Triswawan, ada? Hadir Pak. Alhamdulillah. Ya. Baiklah, sudah Pak Guru absen kalian semua yang hadir di kelas ini. Sebelum kita nanti mulai pada materi, terlebih dahulu mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Subhanul Aton sebagai bentuk rasa cinta tanah air kita terhadap negara kita tercinta, negara Republik Indonesia. Oke, kita bersama-sama. Sudah hafal semua ya? Hafal ya? Insyaallah Pak. Iya. Kalau hafal, kita bersama-sama aja untuk menyanyikan lagu Subhanul Aton. 1, 2, 3. Ya Allah. Lalawatan ya lalawatan ya lalawatan. Oh pulang minal wala takun minal firman inna Ya Allah. Wala inna Baiklah, sudah kita nyanyikan bersama lagu Subhanul Waton ya, sebagai wujud cinta tanah air kita kepada negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia ya. Seperti jargon kita, NKRI harga mati ya. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu materi yang mana hal ini merupakan salah satu rukun iman ya. Nah, sebelum kita bahas materi untuk kali ini, Pak Guru ingin tahu bagaimana kalian apakah masih ingat tentang pembahasan materi yang sebelumnya?
yaitu mengenai bersih itu sehat. Ya. Masih ingat apa enggak poin-poin pentingnya? Mana siapa yang masih ingat? Coba Pak Guru tunjuk untuk Syafiq Waludin. Apa poin-poin penting dari pembelajaran kemarin ya yang kita bahas mengenai kebersihan? Satu saja yang diingat apa? Menjaga lingkungan agar tidak terjadi banjir. Iya, betul sekali. Jadi ini kaitannya adalah dengan manfaat dari kebersihan ya. Ya, kemudian Rizwan gimana? Ada yang diingat satu saja dari poin-poin penting yang kita bahas kemarin mengenai kebersihan? Bersih itu sehat, Pak. Luar biasa ya. Singkat, jelas, padat ya, tapi dalam maknanya nih untuk Rizwan ya. Betul sekali, karena dengan kita membiasakan pola hidup bersih, maka manfaatnya adalah kesehatan yang akan kita dapatkan ya. Karena kebersihan itu tentunya menjauhkan kita dari segala kuman, ya, bakteri dan virus ya, sehingga kita cenderung akan mendapatkan kesehatan. Baiklah, Pak Guru rasa untuk ulasan materi yang sebelumnya sudah cukup. Mudah-mudahan kalian terus diingat ya, sehingga nanti bisa menjawab soal-soal PAT nanti ya. Oke, untuk pembelajaran kali ini materinya adalah mengenai aku cinta Nabi dan Rasul ya, yang merupakan salah satu rukun iman. Rukun iman keberapa? Ayo, ada yang tahu? Rukun iman ada berapa ya? Rukun iman ada Ada 6. Ada 6. ada 6. Siapa yang bisa menyebutkan semuanya? Ayo. Saya, Pak. Oh iya, gimana Dimas? Ya. Yang pertama, iman kepada Allah. Iya. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yap. Berikutnya. Yang ketiga, iman kepada kitab. Ya. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Iya, betul Yang sekali. kelima, apa ya? Lupa, Pak. Yang kelima. Ya, ada yang bisa mengingatkan teman-teman yang lain yang kelima apa ya? Yang kelima. Ayo. Yang kelima. Diam. Iman kepada hari akhir. Ada yang menyebutnya juga iman kepada hari kiamat. Ya, sama saja. Dan yang keenam apa? Kode dan kodar. Iya, iman kepada kodo dan kodar, atau mungkin penjelasan lebih singkatnya adalah tentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita tahu ya tadi sudah disebutkan oleh Dimas dan kawan-kawan tentang rukun iman, bahwa iman kepada Rasul itu ada rukun iman yang keempat. Ya, inilah yang akan kita bahas. Baiklah, anak-anak sekalian yang Pak Guru banggakan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini ada yang pertama, menelaah adanya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala melalui pembelajaran diskusi. Yang kedua, mengimplementasikan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam dengan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membangun pola hidup sabar dan tawakal sesuai dengan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Nah, kita tahu bahwa Allah mengutus ya seorang nabi, seorang rasul untuk mengingatkan umat manusia kepada jalan yang benar, kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, para nabi dan rasul ini jumlahnya sebetulnya banyak, akan tetapi yang wajib diketahui ada berapa yang wajib diketahui? Ada yang sudah tahu? 25. 25, Pak Guru. Nah, ini juga sering ya, didengar oleh anak-anak kelas 1, kelas 2 ya, mengenai jumlah nabi dan rasul yang wajib diketahui, yaitu ada 25. Nah, sekarang yang akan kita bahas di sini yaitu mengenai kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ya, salah seorang nabi dan rasul yang akan kita bahas kali ini adalah kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Ya, kita bisa lihat di depan ya semuanya. Di sini sudah ada slide ya.
mengenai kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ya, oke. Nah, siapakah Nabi Ayub? Nah, Nabi Ayub itu hidup di sebuah daerah yang bernama Hara di sekitar Syam bersama istri dan juga anak-anaknya. Nah, Nabi Ayub ini adalah seorang nabi yang kaya raya, ya, kaya raya. Jadi dia hartanya sangat banyak. Ya, di sini ada yang kaya raya ada? Ayo, ada yang kaya raya? Tapi kalau ditanya nih, ada yang miskin pasti juga nggak jawab. Nah, ini kadang ditanya siapa yang kaya nggak jawab, siapa yang miskin juga nggak jawab. Nah, lalu sebetulnya apa ya? Iya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Nabi Ayub itu sangat kaya raya ya di negaranya, mempunyai lahan pertanian yang luas dan hewan ternak yang sangat banyak. Nah, namun walaupun demikian, tapi Nabi Ayub tetap tidak lupa terhadap tanggung jawabnya, terhadap kewajibannya, terutama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita juga seringkali ya dalam kehidupan kita itu kita mendapatkan kenikmatan ya, akan tetapi terkadang dengan kenikmatan itu kita lupa terhadap kewajiban kita kepada Allah. Tapi Nabi Ayub tidak. Nabi Ayub tetap konsisten ya, tetap ada pendiriannya, yaitu istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini Allah ingin menguji ya, menguji sejauh mana kesungguhan, kesetiaan, kalau dalam bahasa perusahaan keloyalitasan gitu ya, dari Nabi Ayub itu sendiri untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah uji Nabi Ayub. Yang pertama adalah dengan hartanya yang berkurang ya, banyak sekali hasil perkebunannya yang rusak, gagal panen ya, mengalami kerugian besar. Kemudian hewan ternaknya juga banyak yang mati ya. Hal ini tentunya mempengaruhi perekonomian dari Nabi Ayub alaihissalam, sehingga Nabi Ayub yang tadinya kaya raya berubah menjadi miskin ya, hartanya semakin berkurang menjadi miskin. Tidak cukup itu saja, Allah pun ingin tahu kesungguhan Nabi Ayub dengan mengujinya ya, yaitu anak-anaknya meninggal dunia ya. Nabi Ayub itu mempunyai anak 12 orang, namun semuanya meninggal dunia ya. Bagaimanakah Nabi Ayub? Apakah sedih? Sedih ya, beliau sedih, istrinya juga sedih karena anak-anaknya meninggal dunia. Nah, namun disinilah istimewanya ya anak-anakku semua, bahwa dengan semua ujian itu Nabi Ayub tidak bergeming sedikit pun. Apa maksudnya tidak bergeming sedikit pun? Maksudnya adalah dia tetap pada pendiriannya, tetap pada keistiqomahannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah pun masih ingin tahu kesungguhan Nabi Ayub, kualitasnya Nabi Ayub ya. Dengan cara apa anak-anak? Ya, selain beliau jadi miskin, selain anak-anak beliau semuanya meninggal ya, kemudian beliau diuji dengan satu penyakit yang sangat menjijikan ya. Bayangkan aja, penyakit kulit yang bernama kudis yang mengeluarkan bau busuk ya. Tentunya kita juga ketika melihat hal itu secara manusiawi, kita akan merasa jijik, benar nggak kan? Kenapa enggak? Benar ya? Nah, coba kalau misalkan kalian diberikan penyakit itu, mau apa tidak? Tidak mau kan? Mau, Pak. Mau ya. Balik ya. Dalam hal ini berarti penyakit itu adalah sebuah wujud yang hina, sebuah hal yang menjijikkan ya. Apa dampaknya bagi masyarakat sekitar Nabi Ayub? Jelas ada dampak besarnya
yaitu mereka kemudian mengucilkan Nabi Ayub. Mereka bahkan mengusir Nabi Ayub beserta istrinya. Nah, dengan hal ini kira-kira berat apa tidak anak-anak? Berat ya? Sedih ya? Sedih. Iya. Ya. Akan tetapi dengan ujian yang berat itu, kesedihan yang luar biasa itu, Nabi Ayub tetap tidak lupa dengan tanggung jawabnya, yaitu istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan segala kesungguhannya itu, ya, kemudian Allah mengangkat semua ujian itu, ya, sebagai tanda kelulusan Nabi Ayub, ya, atas ujian yang telah Allah berikan, ya. Jadi Allah kemudian mengembalikan kondisi Nabi Ayub seperti sedia kala. Allah menyembuhkan penyakitnya, ya, kemudian Allah mengembalikan dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini kalian sudah melihat ya ulasan singkat mengenai kisah Nabi Ayub alaihi salam. Nah, di sini kira-kira ada hal yang ingin kalian tanyakan dari ulasan singkat ini? Silakan. Barangkali ada yang kurang jelas. Sebelum nanti kita akan menuju pada sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi. Silakan, Pak Guru kasih kesempatan untuk bertanya. Monggo. Nah, sepertinya ini dari tadi Imas mau bertanya nih, kelihatannya nih. Apa? Mau bertanya apa, Imas? Silakan. Dari uraian singkat tentang kisah Nabi Ayub. Enggak cukup ya? Mungkin untuk pertanyaan cukup ya? Ya, oke. Pak Guru kira sudah jelas untuk uraian singkat ini, ya. Nah, sekarang kita akan menuju kepada diskusi ya. Namun terlebih dahulu kita menyaksikan dulu bersama-sama video ya, video kisah Nabi Ayub. Tadi kan baru uraian singkat ya. Nah, kita akan melihat videonya. Seperti apa kisah Nabi Ayub ya dalam video ini agar lebih jelas lagi. Nanti setelah itu kita akan menuju ke sesi diskusi ya. Siap ya anak-anak ya? Siap? Oke. Iya, Pak Guru. Putar videonya. Nabi Ayub alaihissalam. Untuk itu berikut ini kita saksikan kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Kisah Nabi Ayub alaihi salam. Simak baik-baik ya anak-anak. Nabi Ayub adalah keturunan Nabi Ishak alaihi salam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau adalah seorang nabi yang kaya raya. Binatang ternaknya juga perkebunannya sangat banyak. Meskipun sangat kaya raya, beliau tidak pernah sombong. Nabi Ayub juga terkenal sangat sabar dan dermawan. Beliau suka sekali menolong fakir miskin, yatim piatu, juga orang-orang yang membutuhkan. Selain kaya raya, Nabi Ayub alaihissalam juga memiliki banyak putra dan putri. Suatu ketika, Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara mendadak, ia kehilangan kekayaannya. Binatang ternaknya semuanya mati, dan perkebunannya juga hancur lebur. Meski begitu, Nabi Ayub tetap sabar dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan meskipun beliau menjadi miskin, beliau tidak pernah mengemis. Beliau selalu ingat bahwa manusia lahir di dunia tidak membawa apa-apa, maka tidak masalah meskipun jatuh miskin dan tidak mempunyai apa-apa. Beliau tetap sabar atas ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tidak lama kemudian, Nabi Ayub diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendadak menjadi miskin, Allah menguji Nabi Ayub dengan melenyapkan seluruh putra-putrinya. Meskipun sangat bersedih, Nabi Ayub alaihissalam tetap tabah dan sabar menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ayub diuji lagi oleh Allah. Secara tiba-tiba, saat beliau bangun tidur, beliau mendapati dirinya menjadi sakit kulit. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan luka-luka. Sampai-sampai masyarakat pun menjadi jijik kepada Nabi Ayub dan mereka mengusir Nabi Ayub dari masyarakat. Nabi Ayub dan istrinya pun pergi dari masyarakat. Sang istri berkata, mengapa Nabi Ayub tidak meminta dan memohon kepada Allah agar disembuhkan, sehingga mereka bisa hidup dengan baik dan tidak dikucilkan lagi. Namun, Nabi Ayub menjawab, aku malu untuk meminta Allah mengembalikan keadaan kita, karena kita sudah diberikan kebahagiaan dan kekayaan selama berpuluh-puluh tahun. Namun, diberikan cobaan seperti ini masih hanya sebentar. Kebahagiaan yang sudah kami rasakan lebih banyak daripada cobaan yang baru kita rasakan. Semakin lama, penyakit yang semakin parah. Seluruh tubuhnya gatal dan panas, bahkan mengeluarkan bau yang busuk. Dengan kondisi seperti itu, Nabi Ayub pun kesulitan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba telah berusaha mencoba untuk selalu bersabar atas segala ujian dan cobaan darimu. Namun, jika cobaan dan ujian ini membuat hamba untuk susah beribadah kepadamu, maka perbaikilah keadaan hamba, ya Allah. Sembuhkanlah hamba. Atas keteguhan iman dan kesabaran Nabi Ayub alaihi salam, akhirnya Allah pun mengembalikan keadaan Nabi Ayub seperti semula. Nabi Ayub menjadi kembali sehat dan bugar. Orang-orang pun mulai mendekati Nabi Ayub lagi. Mereka memberikan hadiah karena Nabi Ayub sudah sabar dan sudah sembuh dari penyakitnya. Allah juga mengembalikan kekayaan kepada Nabi Ayub alaihissalam juga putra-putrinya. Bahkan Allah melipat gandakan dari sebelumnya yang dimiliki Nabi Ayub. Semua itu tentunya karena kesabaran Nabi Ayub yang telah diuji bertubi-tubi oleh Allah. Tetapi Nabi Ayub tetap taat menjalankan ibadah kepada Allah dan selalu bersabar atas cobaan dari Allah itu. Baiklah anak-anak, ya. Jadi sudah saksikan video tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nah, untuk sesi berikutnya yaitu diskusi ya. Pak Guru akan membagi menjadi 3 kelompok untuk kelas ini ya. Nah, diskusinya seperti apa? Ini dia ya. Kalian nanti 3 kelompok, masing-masing kelompok silakan diskusikan untuk mencari 3 sikap dan penjelasannya yang dapat diteladani dalam kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Nah, silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok kerjanya masing-masing ya. Kemudian melaksanakan diskusi selama 1 menit. Nah, setelah itu nanti kalian mempresentasikan di depan kelas ya. Silakan. Baiklah,
Waktu sudah 10 menit. Sudah selesai semuanya diskusinya? Sudah ya? Bagaimana ini? Semua kelompok sudah selesai ya? Iya, kalau sudah selesai, sekarang silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan sedikit saja ya tentang 3 sikap ya dan penjelasannya yang dapat diteladani dalam kisah Nabi Ayub alaihissalam. Silakan untuk kelompok Mas Wawan untuk maju ke depan dan menjelaskan, mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Untuk Mas Wawan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berapa tadi, Pak? Kelompok 1. Ya, kami dari kelompok 1 akan mencoba mempresentasikan tentang kisah Nabi Ayub. Sedikit saja, Pak ya. Iya, silakan. Jadi Nabi Ayub ini tadinya adalah seorang yang kaya raya. Kemudian beliau diuji dengan beberapa ujian, diantaranya anaknya meninggal dunia. Kemudian Nabi Ayub yang tadinya kaya raya kemudian jadi jatuh miskin ya Pak. Iya betul. Sampai-sampai kemudian beliau diberi ujian yang sangat berat yaitu berupa penyakit kulit ya Pak. Sekali. Lama. Udah Pak itu aja Pak mungkin Pak. Oh itu berarti hasil diskusi kelompok 1 ya Pak ya? Iya Pak. Iya, oke. Terima kasih buat Mas Rizwawan dan kelompoknya yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nah, ini buat teman-teman yang lain, ada yang mau menanggapi diskusi ini? Ada? Buat Cecep yang ganteng sekali ini ya. Silakan barangkali mau menanggapi dari uraian yang telah disampaikan oleh kelompoknya Mas Rizwawan. Silakan. Sudah cukup Pak, jelas. Iya, berarti bagus ya. Bagus Pak. Iya. Jelas. Iya. Terima kasih buat Mas Cecep yang ganteng sekali ya. Mas Rizwawan juga ganteng ya. Oke. Tadi dari penjelasan kelompok 1 ya, itu penjelasannya memang sudah bagus ya. Mental keberaniannya juga bagus ya karena sudah berani mempresentasikan di depan kelas. Akan tetapi yang perlu dikoreksi adalah di sini yang instruksinya adalah mencari 3 sikap dan penjelasannya ya yang dapat diteladani ya, tapi nggak apa-apa tadi sedikit menggambarkan bagaimana kisah singkat dari Nabi Ayub ya. Nah, harusnya lebih spesifiknya adalah 3 sikap dan penjelasannya yang bisa diambil untuk diteladani dalam kisah Nabi Ayub ya. Ini kesimpulannya ya dari rangkaian pembelajaran kita tentang kisah Nabi Ayub. Yang pertama adalah sikap sabar ya. Sikap sabar. Nah, ini kalau diimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya sangat berpengaruh sekali. Ya karena tentunya hidup kita semuanya mulus ya. Terkadang juga ada kendala, ada halangan, ada cobaan. Nah, kita harus menyikapinya dengan sabar sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam. Ya, karena dengan kesabaran maka kita akan lebih bisa berpikir jernih. Ya, sehingga kita tidak gampang untuk gelap mata untuk berbuat hal-hal yang justru malah merusak. Ya. Oke, yang kedua adalah tawakal. Kita sabar, kemudian kita berusaha semaksimal mungkin dengan usaha kita yang kita bisa, yang kita mampu, ya. Kemudian kita berdoa kepada Allah, menyerahkan diri, artinya menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, karena Allah lah yang akan menentukan segala sesuatunya. Itulah yang disebut dengan tawakal. Sesudah kita berusaha, kita berdoa, kemudian kita berserah diri kepada Allah, bahwa Allah lah yang akan menentukan segalanya. Kemudian yang ketiga adalah istiqomah. Ya, istiqomah itu artinya adalah konsistensi ya dari awal sampai akhir. Kita tetap rajin beribadah,
ya. Meskipun ibadah kita tidak terlalu banyak, tidak terlalu hebat, ya. Yang penting adalah istiqomahnya, ya, dijalani setiap hari, ya. Itu adalah 3 sikap yang bisa kita teladani dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari melalui kisah Nabi Ayub alaihissalam, ya. Oke. Nah, untuk berikutnya, sesi berikutnya adalah Pak Guru akan memberikan beberapa soal, ya, yang harus kalian jawab mengenai pembelajaran dengan materi kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nah, oke. Sudah siap ya? Semuanya siapkan alat tulis dan dicatat ya untuk soalnya, kemudian dijawab, ya. Baiklah. Soal yang pertama, ya, tulis. Apa yang dimaksud dengan kesabaran sesuai dengan kisah Nabi Ayub alaihissalam? Soal nomor 2, ujian apakah yang diterima oleh Nabi Ayub alaihissalam? Silakan ditulis. Jangan kecepatan, Pak. Oh, kecepatan. Oke, sorry. Ya. Pak Guru perlambat lagi ya, slow motion ya. Yang kedua, ya, ulangi yang kedua ya tadi ya. Sebutkan ujian apa saja yang diterima oleh Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Oke, sudah? Sebentar, Pak. Oh ya. Kita tunggu Pak, ini pennya mati. Oh iya, nanti Pak Guru beliin gampang, banyak ya. Udah ya. Kita lanjut yang ketiga ya. Yang ketiga, sebutkan hikmah apa saja, ya, yang bisa diambil dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ya, sudah? Wah, gampang ini, Pak. Oh gampang, alhamdulillah. Ya cukup 3 soal saja. Silakan kalian jawab. Kalau sudah selesai, ya nanti dikumpulkan ya. Nggak buat PR aja, Pak. Oke, sudah selesai. Sudah selesai ya. Langsung kumpulkan aja sekarang. Nanti Pak Guru koreksi ya. Ya Pak, sudah selesai kumpulkan Pak. Oke. Ya, dikoreksi ya. Oke, ini ada satu yang masih belum tepat ya dari jawaban Mbak Uut ini ya. Mbak Uut yang sangat cantik jelita gitu ya. Ya semuanya juga cantik kecuali yang laki-laki. Oke, ini ada yang perlu diperbaiki pada nomor 3 ya. Di sini soalnya adalah disuruh menyebutkan hikmah dari apa yang bisa diambil dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nah, jawaban di sini Bud menjawab sikap baik ya. Oke. Nah, sikap baik ini kan banyak jenisnya ya, Bud ya. Nah, harus dijelaskan secara lebih rinci lagi tentang sifat baik yang bisa diambil atau bisa diteladani. Contohnya misalnya kesabaran, kemudian bisa jadi tadi tentang keistiqomahan ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau cuma menyebutkan sikap baik, ya itu masih terlalu luas pengertiannya. Ya, paham, Baut, paham ya? Paham, Pak. Alhamdulillah ya kalau paham. Semuanya pinter-pinter ya. Ya, oke. Untuk berikutnya, Pak Guru kasih tugas ya untuk bisa dikerjakan di rumah. Dan silakan kalian cari di internet ya. Pada punya HP semua ya? Punya Pak. Iya, jangan Facebookan terus nggak bu. Ada kuotanya Pak. Kuotanya kurang banyak. Dia kurang banyak. Nanti Pak Guru beriin ya, gampang ya, tenang aja. Ya, yang penting kalian cari nanti di internet ya mengenai kisah Nabi Ayub alaihissalam ya. Kalian cari nanti di internet, kemudian silakan kalian catat poin-poin pentingnya saja dari kisah yang kalian temukan di internet.
minimal ada 5 poin penting yang kalian catat ya. Nanti di internet banyak yang artikel-artikel mengenai kisah Nabi Ayub alaihi salam ya. Cukup 5 saja, 5 poin penting yang bisa kalian catat seperti tadi ya. Waktu kita diskusikan cuma tiga sikap yang bisa diteladani. Nah, untuk nanti tugasnya 5 poin penting aja ya. Yang nanti silakan bisa dikerjakan di rumah. Ya. Ya, tapi jangan lupa ya dikerjakan ya. Ya, punya HP jangan buat Facebookan terus. Jangan buat Instagraman terus ya. Ya, tapi buat belajar. Belajar. Pak. Ya. Mas yang biasanya buat selfie. Oh, nggak apa-apa. Kalau sesekali nggak apa-apa ya. Tapi jangan sering-sering ya. Nanti di kamar mandi selfie lagi ya. Nggak boleh ya. Ya, oke. Sudah untuk selanjutnya ya, mungkin cukup pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi nanti dengan materi yang berikutnya, yaitu kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam ya. Iya, tapi tetap semangat ya. Semangat, Pak. Iya dong, harus semangat ya. Generasi muda Islam harus tetap semangat ya. Oke, itu saja kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan bersama-sama baca doa kafaratul majlis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Guru. Selesai ya.